Dua. Sallu ala Nabi. Rasulullah tersenyum. Orang kafir itu bengong. Apa kata mereka? Sama. Kalau tadi Muhammad nyihir mata kita, jawab yang kedua, Muhammad nyihir dunia dan seisinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar bisyawah. Mata sudah menyaksikan, tapi Allah kunci mata mereka. Telinga sudah dengarkan, menyaksikan penjelasan dari saudara, tapi tidak terbuka hati mereka. Masih tetap mengatakan ini sihir Muhammad nyihir dunia dan sama seperti Abu Jahal kemarin dalam Isra Mi'raj, ketika Nabi sudah mampu menjelaskan tentang segala hal yang mereka tanyakan, bahkan Nabi menjelaskan tentang adanya kafilah orang-orang pedagang Mekah bakal datang, dan tepat omongan Rasulullah, mereka tetap tidak menerima. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci hati mereka, tidak menerima mereka. Ya, bahkan mereka sudah menyaksikan apa yang mereka saksikan dari mata kepala mereka, mendengar dengan apa yang mereka dengar langsung dari orang-orang yang ada, tapi mereka tetap tidak menerima. Nah, inilah beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang paling besar itu dari sholawat kepada baginda Rasulullah, karena ini yang paling menguntungkan untuk umat Rasulullah SAW, yang menggembirakan hati Rasulullah SAW, dan suatu yang mafahir, kebanggaan yang luar biasa, bahwasanya dalam ayat tersebut Allah menyatakan Allah sendiri dan malaikat bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama, ya kebanyakan ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyuruh kita memperbanyak salawat. Mungkin tidak kata hadis atau belum kita dapatkan, disini banyak kelas salawat kamu di bulan Sya'ban. Tapi ulama menyimpulkan ini suatu yang sangat tepat. Salawat itu sepanjang hidup, sepanjang tahun. Tapi dengan adanya perintah turunnya salawat di bulan Sya'ban, maka disitulah kita dianjurkan memperbanyak salawat. Apa tak boleh memperbanyak di bulan? Boleh, silakan. Cuma ini kan pas, momennya tepat, pas itu. Seperti Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak baca Quran. Memang ada hadisnya di bulan Ramadan. Itu juga beralasan kenapa? Nuzulul Quran, turunnya Quran di bulan Ramadan pertama kali itu turunnya. Rejab kemarin kita disuruh memperbanyak istighfar. Karena memang ada hadisnya juga menyuruh kita untuk banyak bertaubat, menjauhkan diri dari kezaliman, dan turunnya surah Taubat di bulan Rajab. Nah, di sini kita disanjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan terus juga memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah perbanyak ikhwan di bulan Sya'ban ini. Ya, bukan hanya di bulan Rajab, bahkan Rasulullah SAW berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tidaklah aku menyaksikan Nabi Muhammad memperbanyak puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya paling banyak Nabi melakukan salat puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Nah, di depan ini kami bocorkan kepada kita, kalau kita ini harus perhatian dengan tanggal Hijriah, kawan. Ya. Kebetulan insya-Allah antum kalau nak puasa banyak, ya, Senin depan itu Senin, puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat. Nah, antum bisa puasa 5 hari dengan puasa sunnah yang diajar Rasulullah. Pertama Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Kamis dapat. Nah, ini Senin tanggal 12. Senin depan tanggal 12, 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Kita baca puasa Senin, Senin. Ini 12, ini 13, 14, 15. Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari kita dapatkan. Hari Kamis ini puasa niat Senin Kamis dapat, puasa Ayyamul Bid dapat, puasa nisfu Sya'ban juga dapat. Kalau salah seperti itu, atau nisfu Sya'ban memang Jumat ya. Jumat yang berarti dapat Senin, Jumat puasa nisfu Sya'ban dapat, Selasa, Rabu, Kamis Ayyamul Bid kita dapatkan. Paling Selasanya antum bisa puasa mungkin kalau itu 12, 11 Senin 11. 12.0 bisa dipuasa ini. Jangan cuma ada libur terjepit, puasa juga jepit apa-apa. Boleh puasa sunnah atau qadha kalau punya qadha. Puasa sunnah mutlak. 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Kamisnya dapat lagi. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu tidak makruh. Karena kita puasa ada momennya. Yang makruh itu kalau cuma kita pengen puasa sunnah baik tanpa ada alasan sebab apa. Itu yang makruh. Atau sengaja puasa hanya hari Jumat saja, itu makruh. Tapi kalau ada sebabnya kebetulan Ayyamul Bid 13, 14, 15, atau lebih lagi sebabnya ada nisfu Sya'ban, memang kita disunnahkan berpuasa di nisfu Sya'ban, maka ini tidak dimakruhkan. Jadi 5 hari ini Selasanya sewil, hari terjepit oleh puasa. Puasa lah juga jangan lebu, kalau lebu itu mbak.
Ya, jadi Senin kita puasa, insyaallah Selasa puasa juga kalau baca. Ya, kalau baca tak apa-apa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat. Ini ayam berarti 13, 14, 15. Dan Jumat ini masuk juga adalah nisfu Sya'ban. Dan tanggal 14 ini juga hari ke Kamis. Jadi dapat bertumpuk pahala dengan ibadah yang satu dengan niat yang berganda seperti itu, maka pahala kita dapat lebih insya-Allah. Terutama yang masih punya godok-godok, cepat selesaikan godok kamu. Walaupun godok puasa itu boleh sampai dekat Ramadan. Ya, walaupun kita godok sampai dekat Ramadan. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, ya Rabb, bulan Sya'ban Allah berkahi sebagaimana Allah telah memberkahi kepada kita di bulan Rajab insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Melanjutkan membaca sebuah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, hadis nomor 22, Ats-Tsani wa Ishrun. Tsani wa Ishrun. Boleh dibaca Tsani wa Ishrin, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Al-hadits tsani wa ishrun, hadis ke-22, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhuluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Sahabat ya, nanyunya luar biasa. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang amalan yang mana kalau aku mengamalkannya yudkhilanil jannah, amalan itu bisa menjadikan aku masuk surga ya Allah. Dan sekaligus dengan aku masuk surga yubaiduni minan nar, aku terjauhkan dari api neraka. Ini yang mereka minta, masuk surga, selamat dari api neraka. Qala laqad sa'at an azim. Wahai Mu'adz, kau ini telah bertanya tentang perkara yang besar, kata Rasulullah. Simpel pertanyaan tadi kan, mana beramal apa, amalan apa, baca masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Simpel pertanyaan tapi. Pertanyaan itu sangat simpel, tapi Rasulullah kata kau telah bertanya tentang pertanyaan yang sangat besar, sangat agung, kata Rasulullah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Dan perkara berat, perkara besar ini, kata Rasulullah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Artinya tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Banyak amalan kita ini dengan taufik minallah, dengan inayah, maka kita mampu melakukannya. Macam sekarang pergi bagian ikhwan kan dari jauh-jauh datang ke tempat, bisa. Tapi berapa banyak orang yang dekat tak bisa. Solat berjamaah itu gampang, tapi banyak orang samping masjid mushola dia tak bisa salat lima waktu berjamaah di masjid dan di mushola. Banyak amalan yang sepele, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Nah, kita alhamdulillah banyak amal-amal kita yang kecil-kecil, apalagi yang besar pun alhamdulillah dengan izin Allah kita mampu menjalankannya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Perkara itu besar, agung, tapi akan mudah bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Yang pertama Rasul mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, menjadikan dirimu mukmin billah dan jangan tidak pernah mensekutukan Allah. Itu yang pertama. Nah, ini kalau tidak bertemu Allah, Allah kita tidak selamat. Kita mohon kepada Allah selalu al-aman min zawalil iman. Ya Allah, berikanlah kami keamanan dari apa? Dari terpeleset kita dalam kekufuran. Min zawalil iman, dari tercabut dan hilangnya iman dari hati kita. Nas'alullah afiyah. Kita banyak yang mengalami seperti ini, cuma memang tidak ada sampai kafir keluar. Contohnya mana? Ambil contoh sih, ragu masalah rezeki. Ragu tentang rezeki yang diberikan Allah. Seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah yang maha pemberi rezeki, yang sudah mengatakan ku jamin rezeki kamu, kata Allah. Kita masih kadang-kadang nyari sebab, tak kata sebab tak mungkin. Bahkan kita mengatakan dengan sebab itu bakal datang dan tak kata sebab tak bakal datang. Padahal Allah tidak berpatokan dengan sebab. Ya, na'udzubillah min, banyak kita yang tidak percaya dengan seakan-akan dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Kita percaya sama Allah Rasul, tapi sebagian apa yang dikatakan oleh Allah Rasul seakan-akan kita tidak percaya. Allah yaghfir lana dzunubana wastur uyubana wa syukur qulubana. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a.
engkau menyembah Allah dan engkau tidak pernah mensekutukan Allah. Ingat ikhwan, ya, bukan cuma tidak mensekutukan Allah, kita tidak nyembah. Oh, kami tidak pernah nyembah solat ni lah ibadah kami. Tapi dalam hal-hal seperti tadi, iktimad, berharap, minta pertolongan kepada selain Allah, bersandar kepada alat, kepada kecanggihan, kepada teori, kepada sistem, segala macam kecanggihan alat-alat ini, kita bersandar dengan itu semua. Sekarang Allah sudah tunjukkan ikhwan, ya, apa yang terjadi di Los Angeles. Itu tunjuk. Allah tunjukkan pada kita, bukan pada mereka be. Tapi yang hati tertutup tetap tertutup. Apa yang terjadi di sana? Begitu hebat. Kurang canggih apa negeri itu? Kurang hebat apa negeri itu? Mereka punya persiapan untuk mencegah kebakaran. Ada siap kan? Tapi subhanallah. Bahkan terakhir yang mungkin 2 minggu yang lewat atau 10 yang lewat, ada kebakaran susulan dalam 1 jam 500 hektar habis. Kekuatan siapa yang mendatang itu? Kekuatan mana yang mampu mencegah? Allah. Ya. Kata manfaat sistem segala macam tidak ada manfaat. Alat kecanggihan kalau tidak ada manfaat. Kecanggihan terhebat, dia punya mungkin paling hebatnya kelompok manusia yang paling hebat, gagah dalam menanggulangi segala bentuk musibah, kebakaran segala macam mereka. Tapi ketika ini mereka tidak mampu apa-apa. Tidak mampu apa-apa. Allah nak menunjukkan. Ya, Allah nak pengen menunjukkan. Kata ikhwan. Ya, kalau kita naudzubillah membanggakan sampai melebihkan orang kafir, jangan ikhwan. Ya. Kita akui mereka punya kelebihan, tapi tidak usah kita banggakan, ditakdimkan, sampai nyampakkan orang Islam. Oh, kita muslim lupa acak macam itu. Orang kafir hebat-hebatnya, kalah Islam. Tak perlu kau ngoceh macam itu. Tak usah kebanggakan dia. Ya, tak usah kita banggakan orang kafir itu. Memang dia punya kelebihan, ya biarlah. Ya, kita punya kelebihan, kita lebih hebat dari mereka. Banyak dimiliki para aulia, para salihin dan orang muslim. Tapi ikhwan rahimakumullah, la ilaha illallah. Kemudian apa lagi yang membuat kita bisa masuk surga selama dari neraka? Tuqimus shalah. Ini rukun Islam yang sebut Rasulullah ini. Kau kerjakan solat. Tapi minta maaf ikhwan, bukan solat sekadar solat. Sudah banyak disampaikan oleh hadis kita sepanjang kita hadir selama Mi'raj. Solat yang diterima Allah, solat yang benar, solat sesuai dengan syariat Allah. Yang mana Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Siapa yang melihat pertama kali? Sahabat. Sahabat solat dilihat oleh tabi'in, tabi'in melihat sahabat, terus tabi'in melihat tabi'in, terus sampai kepada ulama-ulama kita. Bukan solat tanpa ilmu, solat yang dibandingkan dengan ilmu. Kita tahu yang mana syarat, yang mana rukun, yang mana membatalkan solat, itu harus wajib kita pahami. Sehingga kita tidak terjebak masuk ke dalam solat yang salah. Bukan sekadar salah. Makna tuqimus shalah itu engkau menjalankan solat itu dengan benar, bukan asal solat. Ya, banyak cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah yang mungkin sering kami sampaikan. Contohnya ada seorang yang datang masuk ke halaqah di masjid. Rasul sedang duduk di masjid bersama sahabat. Dia masuk masjid lalu dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Selesai salat dia menghampiri Rasulullah. Salat dong nih. Salat, Nabi menyaksikan. Begitu selesai sholat, dia datang menghampiri Rasulullah, pengen gabung, ucap salam, dijawab salam. Lalu Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kau belum sholat, kata Nabi. Itu kejut yang punya badan. Aku nak sholat. Nabi kejut. Apa Nabi ngomong aku belum sholat? Karena Rasulullah yang ngomong, balik lagi dia, sholat lagi di belakang. Balik lagi, datang lagi menghampiri Rasulullah, ucap salam, pengen gabung. Kalau Rasulullah mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kau belum sholat, kata Nabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali baru dia sadar ini ada yang tak beres. Lalu dia ngomong, "Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah." Maka baru Nabi menjelaskan kepada tentang solat. Ternyata solatnya dah benar, rukuk dah sempurna, i'tidal dah sempurna, tamakninah dah dipakainya. Solat tapi tidak ada dibarengi dengan ilmu, sehingga solatnya tidak ada manfaat. Wujudihi ka'adamihi. Wujudiha ka'adamiha. Keberadaan solat ini seperti tidak ada. Ya, solat tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Yang lebih dari situ yang termasuk juga solat seperti yang kami gambarkan tadi, solat wong yang ada penyakit, dosa, musuh-musuhan tadi. Solat tapi tidak terima Allah solatnya. Dia menunaikan solat tapi tidak terima oleh Allah. Solat memakai pakaian yang bercampur dengan yang haram. Solat tapi tidak terima oleh Allah. Nah, solat yang dianjurkan esok Nabi solat yang kita usahakan untuk makbul indallah. Yang jelas salat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu.
Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Nah, zakat ini ikhwan banyak pedagang-pedagang. Ya, ini tidak lama lagi bakal repot ngusi bayar zakat. Sebagian tidak paham juga dia. Ya, padahal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jangan masuk ke pasar kami untuk berdagang kecuali orang yang sudah tafaqquh fid din, sudah paham tentang muamalah cara berdagang, cara menghubungi dengan muamalah. Seluruh ulama ngajar gitu. Ketika engkau pengen melakukan suatu ibadah, suatu apa, pelajari dulu tentang bab itu. Nah, sekarang kalau sholat kita harus pelajari, jangan cepat sekarang, tidak nunggu kaget. Karena apa? Sholat kita lakukan tiap hari. Tapi kalau zakat, ya kaget boleh mendekati waktu mau mengeluarkan zakat. Nah, pelajari. Berapa banyak orang yang tidak paham. Ya, macam pedagang-pedagang kita, dia buka usaha dagang di bulan Rejab. Bulan Rejab tahun tadi. Seharusnya Rejab tadi ngeluar zakat. Dia tak ngeluar zakat, ngapa? Kaget Ramadan jadi. Orang ngeluar ke Ramadan kan lo. Ini na'udzubillah haram hukumnya mentakhir zakat. Karena dia tidak paham, ada yang namanya haul. Ada yang namanya haul tadi. Setahun. Kalau ente buka Rejab, bulan Rejab ngeluar ke zakat, ngapa nak melak-melak bulan Ramadan? Wong Ramadan galau ustaz. Ya, wong itu tak tahu kebanyakan. Ya, seharusnya sekarang sudah lumrah di mana-mana wong ngeluar ke Ramadan galau. Padahal mereka buka usaha beda-beda. Dihitung dan kita mulai usaha kapan. Di situ kita harus ingatkan. Kalau itu bulan Rabi kita keluarkan, bukan bulan Ramadan. Ada lagi yang ini kan mundur. Seharusnya Rejab dia mundur. Ada yang lebih maju karena tidak paham juga. Dia buka usaha bulan Muharram. Seharusnya kapan ngeluar ke zakat? Muharram, kaget. Tapi pas Ramadan ngeluar ke zakat pula dia. Habis itu dia sudah ngasang aman sudah. Orang seperti ini kalau pakai ilmu boleh, namanya ta'jiluz zakah, mendahulukan zakat sebelum masuk waktunya. Tapi ada embel-embelnya. Bukan habis itu sudah. Dia harus perhatikan dari bulan yang dia keluarkan Ramadan sampai menuju Muharram ada penambahan harta dia. Kalau penambahan maka dari dihitung lagi. Kalau ternyata kemarin zakat yang keluarkannya cuma 20 juta, itu seharusnya pas Muharram itu mencapai 25 juta yang harus dikeluarkan, harus tambah 5 juta lagi. Bukan sudah selesai kemarin. Dan mentakjil zakat itu adalah alasan apa? Memang ada yang butuh apa tak kata? Kalau tak kata yang butuh, tak boleh mentakjil itu. Ya. Sekarang kita zakat masih bulan Muharram, tapi di sini ada fuqara masakin yang kelaparan, ada musibah, bencana alam, kebakaran, mereka tak punya berapa. Kita nak nunggu Muharram, wong butuhnya sekarang. Itu boleh. Mentakjil, didulukan, dimajukan sebelum masuk. Walhasil butuh kita belajar. Zakat juga butuh belajar. Jangan sampai kita sudah langsung ngeluarkan zakat, tahu indallah sama cak solat tadi tidak dapat apa-apa. Macam kamu di pasar kadang-kadang pas sudah Ramadan banyak minta THR. Ya. Macam-macam. Ya maaf, ya preman, yang berbaju batik, ya baju safari, atau yang badannya berbatik, minta THR. Kita nak nganjur dia sungkan, duit zakat lah kita nganjur. No kaget dulu sah apa tidak kau nganjur ini zakat? Mustahik zakat apa tidak orang ini? Ternyata tidak mustahik. Ya sudah, berarti batil, gagal zakat. Walaupun itu sudah ngitung, sudah niatkan, sudah siapkan untuk bayar. Ternyata bukan kepada mustahik. Kan banyak orang pasar macam itu kadang-kadang. Kami kalau sudah nak sampai ada yang nah kalau sudah 3 hari sebelum lebaran nutup ngapo? Kami lah belanja, bukan kami belanja. Kami lah minta zakatnya. Nutup dia seminggu sebelum lebaran. Ngapa banyak lah minta daripada orang macam-macam. Background sampai background tu mereka tu sudah punya kedudukan, jabatan, punya apa, mintanya tak minta zakat. Mintanya minta THR. Nah, yang nunjuk tadi tu dari zakat tadi. Memang kita boleh memberikan tanpa menyebut itu duit zakat. Tapi mustahil tak tunjuk zakat orang ini. Ya, kalau duit zakat ini ngomong THR, haram hukumnya. THR tak boleh zakat, jadi ke zakat. Zakat adalah zakat, THR lain lagi, itu hadiah. THR itu hadiah. Kalau kita tak pacak tunjuk THR karyawan kita duit zakat boleh kita tunjuk, tapi jangan ngomong ini THR, tak boleh. Nah, ini buat ente, tunjukkan. Ini buat ente, boleh. Tapi sekarang mustahil tak karyawan kita ini. Kalau THR, wong kaya boleh tunjuk, wong miskin boleh tunjuk, bebas. THR itu hadiah. Ya, pejabat tinggi, wong kaya, kawan kita berduit, kita tunjuk THR boleh. Tapi kalau zakat,
Ada 8 kelompok manusia yang sudah dipilih oleh Allah untuk menerimanya. Tak sembarang. Ketika yang dikatakan ini THR pada duit zakat, sementara itu duit zakat pertama sudah batil hukumnya. Karena THR itu hadiah bukan zakat. Kedua, kalau ente kasih itu, ini nak buat ente, tidak nyebut THR. Zakat boleh kita tidak sebutkan ini duit zakat. Tapi ini tidak mustahik. Batil juga gawe kita, tak sah juga. Duit lailang mentu tapi kita masih dituntut yaumul kiamat belum mengeluarkan zakat. Belum lagi masalah ngitungnya, ikhwan. Ngitung dari sekarang ni lah Sya'ban ni mulai ngitung. Bukan nunggu pas Ramadan kaki baru berhitung, hanya menghitungnya global sudah. Pokoknya kurang lebih bela. Ada galak pening galak kurang lebih bela. Ya kalau lebih alhamdulillah banyak pun dak galak kurang. Dak galak lebih kurang lagi ada. Yang ngurangi lagi ya, lagi ada. Nasallahu alaihi. Kemudian Rasulullah mengatakan wa tasum Ramadan, kemudian kau puasa Ramadan. Sama. Nah, ini tidak lama lagi puasa Ramadan, belajar kita ikhwan. Terutama bab yang membatalkannya apa baik. Yang sampai hal yang tidak batal kita anggap batal. Hal yang batal kita anggap tidak batal. Contoh banyak di kalangan orang awam ni, kalau muntah dianggap batal. Padahal muntah tidak membatalkan puasa. Maghrib tinggal setengah jam lagi, betulan anginan muntah langsung batal kau ni nak minumlah. Padahal setengah jam lagi. Kalau dia sanggup bertahan, bisa sampai selesai. Nah itu harus kita pelajari. Ya, bab Ramadan. Kemudian watahajjul bait, kemudian kau berhaji bait, maksudnya ke Ka'bah. Pergi haji itu pun kalau kita nak pergi haji, kita pelajari. Sekarang belum nak pergi haji. Kapan nak pergi haji? Ana mungkin insya-Allah tahun 2033 Ustaz. Masih lama. Kaget beda apa-apa. Dah sekarang. Ngubuk-ngubuk Ustaz, minta waktu Ustaz nak belajar. Kapan haji? 2033. Kaget baik. Jadi sekarang lupa juga kaget. Ya. Tapi kalau tahun depan ini haji, boleh kita belajar dari sekarang. Ya, dari sekarang belajar, ditekuni, dipahami. Nak kahwin, kapan kahwin Ustaz? InsyaAllah ngantar Fatihahnya habis lebaran. Idul Fitri kahwinnya habis lebaran Idul Adha. Kaget jadi. Tak usah ngobek sekarang belajar bab puasa dulu. Belajar bab solat tarawih dulu. Bab kahwin kaget ada apa-apa. Kesusu cak nak kahwin besok. Ya. Apalagi tak belajar bab jerung, tak cepat ke dia. Sabar, ada kalau hal yang kita kerja harus cepat. Solat tak kata masalah nunda. Kalau bab solat tak faham apa, nanti wajib pelajari malam ini juga. Nanti ngasih Fatihah tak benar, malam ini belajar, jangan nunggu besok. Kenapa? Nanti bakal besok solat subuh. Kalau nanti membiarkan, nanti sadar Isya ini nanti bakal solat Fatihah tidak benar, nanti sadar, nanti tahu. Nanti tidak belajar, kena dosa. Besok anak janji dengan Ustaz nak belajar Fatihah. Subuh kau bakal solat besok. Isya bakal solat. Malam inilah belajar. Sebelum solat Isya berdiri Fatihahnya. Malam inilah. Sehingga subuh kaki sudah bukan nunda, tidak bisa ditunda. Magala ala dulu ke ala abwabil khair. Lalu Rasul mengatakan, apakah kau mau tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaum junnah. Puasa itu adalah benteng, kata Rasulullah, tameng yang bisa melindungi kita dari api neraka. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah, kata Rasulullah. Sedekah itu akan mematikan api daripada kesalahan atau dosa-dosa kita sebagaimana air yang disiramkan ke api yang memadamkan api. Dengan sedekah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bala terjauhkan dari kita, sehat badan kita, jauh dari musibah. Fadhil yang banyak sekali sedekah. Was salatu rajuli fi jawfil lail. Kemudian salatnya seorang yang di malam hari itu qiyamul lail, bangun salat tahajud. Tsumma tala tatajafa junubuhum anil madajir. Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madajir hatta bala ya'malun. Qala ala akhbiruka bi ra'sil amr wa umudihi wa dhirawati sanamihi. Wallahu alam. Ya, ini ada panjang hadisnya, mungkin sudah masuk waktu Isya dan kita ada jalsa malam ini. Penutupan majlis zikir ziarah Datuk Agil dan juga peringatan Isra Mi'raj. Mungkin kita sambung biidznillah ya malam Rabu depan sekaligus penjelasan lagi tentang nisfu Sya'ban. Insyaallah taala. Alhamdulillah jatuhi malam ini pada Isya yang kita ada majlis zikir ziarah Datuk Agil sebagai penutupan sementara Sya'ban. Kemudian Ramadan istirahat, kita Syawal juga wallahu alam kita bisa lakukan atau belum. Yang jelas malam ini juga kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah taala. Jatuhi yang mungkin tidak pernah hadir atau jarang hadir, malam ini kesempatan untuk hadir jatuhi ya.
Jangan nunggu kaget. Ini sudah nak penutupan. Terus tadi, gawe ini mudah, bagi mudah ke Allah. Ayah, nak pacaknya kan. Ya, ada orang anak tak pacak awal malam. Kalau sudah isyak, sana tak kuat lagi. Ada tahlilan mentu dia. Ya, majlis tak baca dia. Nah, ini orang dipilih Allah. Ya, anak tak pacak dahulu. Tak baca dahulu. Dan ada hajat tertentu apa, dahulu baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fadhal adzan isya. Yang nak wuduk silakan. Dan solat isya mungkin ada beberapa pengumuman. Lalu kita solat isya berjamaah insyaallah. Fadhal. Ya Latif, Lutuf bina bilabak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adalna bis salati marhaban ahlan wa sahlan. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailin adlan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silatul hamdulillah syarif wa dawajidul anji tarafi'an fathul maqamah mahmud nabi wa tahiyya rahmah Rabbi firli wa dhaya Rabbi firli wa dhaya Rabbi firli wa dhaya Rabbi firli wa dhaya rahmah wa lakman wa yasallah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa al-'afiyata ad-da'imah fi ad-din wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Masyaallah ahbar rahimakumullah menyampaikan beberapa undangan untuk besok insyaallah kita akan mengadakan majlis ba'dal asar seperti biasa di Waspada. Ya, hari Rabu ba'dal asar di Waspada. Kemudian maghribnya kita akan adakan zikir seperti biasa. Ya, sebelum ziarah, zikir ziarah. Karena di penutupan majlis zikir ziarah. Di maghrib besok kumpul di Masjid Al-Haddad insyaallah. Pembacaan zikir yang biasa kita baca. Setelah itu bersisa kita langsung ke makam dan mungkin untuk ziarahnya kita langsung ke makam Abdul Ahmad bin Hasan Al-Habsyi dan itu ada acara peringatan Isra wal Mi'raj. Kemudian untuk malam Jumat di Kemeruan pada Isya
majelis Islam dan malam Sabtu terjadwal yang tertulis di jadwal yang berbeda itu pada Isya Musola Al-Hijriyah 13 hari itu dimajukan pada maghrib. Ini sebenarnya memang pada maghrib salah tulis sudah kepalan tercetak dan kebatikan. Jadi untuk di Musola Al-Hijriyah 13 malam Sabtu itu Islamnya ba'dal maghrib dan terakhir penutupan ba'dal Isya. Maghribnya insyaallah zikir ziarah jalan tetap di Musola Al-Fahad. Malam Ahad zikir ziarah, zikirnya pembacaan bersidah semua sana-sana lainnya. Seperti biasa kita akan awali ziarah kita dengan kumpul di Musola Al-Fahad pada maghrib. Ya, insya Allah saling sampai. Kalau sudah ada pengurus Musola Al-Fahad, untuk sampai juga kepada mereka. Dan ikhwan rahimani rahimakumullah, sedikit ada himbauan yang kita adalah kepada punya dulur, punya istri, punya keluarga. Ya, fitnah ini begitu banyak di zaman kita sekarang, dan yang sangat dikeluhkan zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berjajah lewat media sosial. Berjajah ini tadinya berjajah jualan lewat TikTok, lewat apa itu sebenarnya boleh-boleh baik, tapi ada batasan syariat. Di antaranya betino, kamu punya bini, kamu punya dulur, kamu punya karyawan, itu jangan ditampilkan. Kalau ditampilkan, apalagi pakai peragaan, meragakan, ya, dengan segala macamnya, itu berjajah namanya itu, haram itu ya Pak. Ya, kalau itu bini kamu jawab di akhirat. Yang nilai bukan 10, kalau di toko, yang dari toko, coba kita kalau baca, nah hindari. Bini itu jangan malah nyedot toko kalau baca. Ini bukan 10 orang 20 orang nggak masuk toko, nyingok di toko baik. Ini seluruh dunia baca nyingok. Dan bini kita ada, apalagi kalau mereka keturunan orang-orang baik. Ya, berjajah berdagang kadang waktu yang paling kami itu bayi Isya, maghrib Isya, paling kami. Kadang berdaguan dari jam 10 sampai jam 2, sampai subuh bahkan. Tak tidur ya. Ya, tolong kalau ada keluarga kita yang melakukan seperti ini, tolong ditegur. Ini balik masalah tawakal katik tadi. Kalau kita cuma peragaan tanpa meragakan, cuma pakai ya sekedar gambar-gambar baik, udah tertarik gitu. Nyarikan hati orang tertarik tidak tuh bukan inti, bukan bini inti yang diperagakan di jajuan itu, bukan pembantu inti, bukan karyawan inti, bukan saudara inti, bukan anak inti, tapi Allah yang menentukan terbuka atau tidak terbukanya hati manusia untuk berlanjut. Yang seperti itu sudah melanggar syariat Allah. Haram hukumnya. Tapi di mana-mana, ya di mana-mana biarlah. Hukum tetap hukum. Ya, hukum tetap hukum. Sekarang orang enjoy di mana-mana. Apa yang terkatakan itu sudah di mana jadi menjadi halal? Tidak. Haram tetap haram. Judicial tetap haram walaupun semua orang udah ngambil keseandainya. Tetap haram adalah haram. Ya. Nah, seperti ini hati-hati ikhwan. Musibahnya karena kami sampai di sini itu bukan cuma sekelompok orang akan menyaksikan itu. Seluruh yang buka TikTok itu bakal nyaksi ke dalam. Kalian dilanang lain cerita. Ini betina. Lanang juga ada batasannya. Ya, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencikobe dagang lain, bagus kebalan kita. Jangan ada kedustaan. Ya, macam-macam pun harus dihindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi tolong, ini bulan berkah, bulan Sya'ban. Nah, yang Ramadan. Nah, lu sudah pikir muka apa Ramadan ini, buka anak apa Ramadan ini mikir. Ya, buka Quran. Ya, Ramadan buka Quran. Semedi kamu buka apa? Nah, kami kakek subhanallah belum balik. Ya, ini musibah bakal lebih besar lagi bulan Ramadan kakek. Yang pedagang bakal jualan lebih uang juz Quran, uang tahajud, uang baca Quran dia wah. Ya, sampai kan. Itu halal udah urusan mereka. Ya, memang nyari duit mereka. Nah, kita ada nyari duit ada batasnya. Ya, kita khawatirkan nanti kalau sekarang tidak dicegah, sekarang sudah merajalela, masuk Ramadan sudah ditambah dahsyat, ngejar baju, wow, nah lebaran loh. Jual sarung, jual baju, jual segala macam. Ada yang memperagakan yang pakai baju tadi itu, kejajo itu ya, bukan baju yang jual tuh. Kalau bini kamu yang jual, alhamdulillah. Jadi, kalau itu dulu kamu atau anakmu berarti kamu jaju kan dulu kamu dan anak kamu. Bahkan kita nih ikhwan, kalau baca swallow bini kita tapi jangan.
tidak maki, tapi bini kita, ya, pelanggan setia, ini kami titipkan ya. Bini kamu tuh aurat suaranya tuh, ya, halang. Sesek jadi fitnah itu, bahkan dihubung oleh orang yang tak benar, tahu ini nama, walaupun awalnya cek hubungan dagang. Ujung ini sudah terjadi banyak kejadian cara rumah tangga gagal yang macam ini. Yang jelas carilah rezeki yang diridhoi Allah. Jangan sampai, dan jangan dianggap ada apa pula. Cek itu galau lagi. Kalau cek itu tak dapat gitu. Ada yang ngomong macam itu. Nah, cobaan banyak di Syaen, ya. Itu paling ngari. Itu waktu yang tidak dihalalkan untuk negeri dunia. Nah, dalam arti kalau tidak dihalalkan bukan berarti kalau negeri besar itu haram. Ada salaf itu tidak membolehkan, tidak menganjurkan, bahkan mereka mencegah. Kecuali kalau darurat yang tidak patut dihindari, lapalan, paksa beli nasi, belanja, beli obat, paksa labas. Terus sengaja nak berdagang benar Syaen jangan dihindari. Jual beli di antar manusia itu dihindari kalau bisa. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu